Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana atau donasi untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu diucapkan Gus Ipul menanggapi maraknya aksi solidaritas berbagai pihak, mulai dari artis hingga influencer yang membuka donasi hingga mencapai miliaran rupiah untuk disalurkan ke 3 provinsi terdampak bencana Sumatera. Maraknya aksi penggalangan dana atau open donasi untuk para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh berbagai pihak termasuk artis dan influencer mendapat tanggapan serius dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera tersebut. Menurutnya, perlu izin sebelum membuka donasi, di mana izin tersebut dapat diperoleh dari berbagai tingkatan, sesuai cangkupan kegiatan penggalangan dana, dan prosesnya tidaklah rumit. Jika di tingkat nasional, tentunya harus meminta izin dari Kementerian Sosial, dan untuk tingkat kota kabupaten, bisa melalui dinas sosial setempat. Untuk penggalangan dana skala besar, juga harus ada standar audit profesional yang bertugas melaporkan rincian penggunaan uang donasi. Semisal dana di atas 500 juta harus menggunakan auditor. Melalui izin tersebut, maka mekanisme pemanfaatan dana sumbangan bisa terpantau dengan jelas sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan. Oke, terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Maka itu saya menghimbau lah dalam kesempatan seperti ini, sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan, tapi yang penting saya harapkan bisa memenuhi ketentuan yang ada dengan mendaftar, ya, yang dengan sangat mudah sekarang bisa dengan online juga gitu. Nah, supaya semua itu tercatat dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting itu. Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini. Caranya seperti apa? Caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang. Setelah itu dilaporkan uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa. Saya kira dengan begitu ini adalah membiasakan diri pada kita semua untuk mempertanggungjawabkan dana publik yang sudah kita terima itu. Jadi pada teman-teman saya, saudara-saudara saya, warga masyarakat secara umum, mari kita bantu dengan taat kepada aturan. Ya. Mensos mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mematuhi aturan izin penggalangan dana agar kegiatan sosial demi membantu sesama bisa berjalan tertib dan terarah. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jopos TV, memberitakan.